Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Usai penilaian akhir semester ganjil, saatnya kita belajar kembali pada term 3. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di pelajaran ke-7, Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, tema besar yang akan kita bahas adalah mengenal Rasul Ulul Azmi. Oke, pada slide ini ditampilkan sebenarnya apa arti Rasul Ulul Azmi itu. Jadi, Rasul Ulul Azmi diambil dari dua kata, ulu atau uli, yang mempunyai arti mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi berarti teguh atau tekad yang kuat. Kemudian jika dijadikan menjadi satu kata, Rasul Ulul Azmi, maka artinya adalah para rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat ketika berdakwah mengajarkan ajaran agama Allah kepada kaumnya. Lalu siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Jadi yang perlu diingat dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua Rasul itu mendapatkan gelar Ulul Azmi. Hanya 5 Nabi dan Rasul berikut ini yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yaitu yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salam, atau bisa disingkat dengan NIMIM. Ingat-ingat ya, NIMIM: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Supaya lebih mudah memahami makna di balik Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, maka kita juga harus mengetahui kisahnya. Berikut kita bahas satu persatu ya, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Beliau termasuk nabi yang cerdas dan pekerja keras. Nabi Nuh selalu sabar dalam menyampaikan ajaran agama Allah kepada kaumnya. Menurut cerita, Nabi Nuh telah menyampaikan ajaran agama Allah kurang lebih selama 5 abad atau 500 tahun lamanya. Namun, pengikutnya hanyalah sedikit. Karena pengikutnya tak kunjung bertambah, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah memohon petunjuk. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan memberi petunjuk untuk membuat bahtera yang amat besar di atas bukit. Selagi membuat perahu dengan pengikutnya yang taat, kaumnya yang ingkar semakin mengejek dan mencemoohnya. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk naik ke perahu. Ia juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapalnya itu. Tak lama, hujan badai datang. Air dalam tanah juga mengucur keluar. Banjir besar terjadi. Hanya pengikut Nabi Nuh yang taat yang selamat pada saat itu. Sedangkan yang durhaka dan ingkar tidak terselamatkan dari musibah tersebut. Kemudian, kisah Nabi yang berikutnya yang mendapatkan gelar Ulul Azmi merupakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada slide ini juga ditampilkan beberapa gambar untuk memahami dan memudahkan kita mengenai isi ceritanya. Namun harus diketahui, harus diingat pula bahwa gambar ini merupakan gambar ilustrasi ya, bukan gambar yang terjadi pada kejadian yang sebenarnya. Coba diamati pada gambar yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud merupakan raja yang kejam dan pernah memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki karena takut tahtanya akan dilengsarkan. Melihat kondisi masyarakat di daerah saat itu membuat kesedihan menggerogoti hati Nabi Ibrahim.
Masyarakat rusak akhlaknya, gemar melakukan kemaksiatan, dan menjadikan patung-patung dan batu bergambar sebagai Tuhan untuk disembah. Bahkan, ayahnya juga berprofesi sebagai pembuat patung dan disembah. Suatu hari, Raja Namrud dan semua masyarakat pergi berburu untuk mengadakan pesta. Hal ini dimanfaatkan Nabi untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sana dan menggantungkan kapak yang besar pada berhala yang paling besar. Sayangnya, ada saksi yang melihat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan mengadu kepada raja. Raja Namrud murka dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa dan menghukum perbuatan Nabi Ibrahim. Namun, atas izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api. Dan pada saat itu, banyak orang yang tidak lagi menyembah berhala dan mempercayai Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mulai beriman kepada Allah. Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat kelas virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.